Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini ya, kita membaca surah Al-Fatihah bersama ya, satu kali saja. Kita niati semoga pembelajaran kita hari ini memberikan manfaat kepada kita dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang kita bawa dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik anak-anak. Hari ini ya, kita melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Masih tentang struktur ayat dan surah dalam Al-Quran. Ada yang masih ingat tentang jumlah surat dan ayat dalam Al-Quran? Ada berapa jumlah surah dalam Al-Quran? 114. Sementara berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? 6.666. Itu gampangnya ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang lanjutan materi kita sebelumnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, yaitu memahami materi tentang definisi surah Makkiyah dan Madaniyah. Surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Ada yang pernah mendengar istilah ini ya? Surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Kemudian nanti juga kita bahas tentang ciri-ciri keduanya. Ciri-ciri itu tanda-tanda. Oke. Kita coba merenungkan. Silakan dibaca teks yang ada di slide ya. Kemudian coba kita nanti analisis atau kita renungkan pertanyaan yang ada di bawahnya. Sambil saya bacakan, sambil kalian renungkan. Di sini Al-Quran adalah kitabullah atau kitab Allah yang memuat seluruh aspek kehidupan manusia beserta seluruh hal yang melingkupinya. Sejak manusia dahulu zaman belum diciptakan dan dilahirkan hingga kelak setelah manusia meninggal dunia dan akhir zaman. Betapa luasnya pembahasan Al-Quran dan betapa luasnya kandungan Al-Quran. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur dalam waktu sekitar 23 tahunan, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sejak pertama kali diwahyukan di Gua Hira Mekah sebagai tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW, hingga sebelum wafatnya Rasulullah SAW di Madinah, disalin dan dihafalkan oleh para sahabat dan kemudian selesai dikumpulkan pada zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Kini kita mendapati Al-Quran sebagai kitab suci yang utuh dalam satu mushaf yang rapi, tersimpan di rak-rak di atas meja dan terinstal di dalam
gadget kita atau HP. Kemudian pertanyaannya adalah, lalu bagaimana cara kita dapat menemukan suatu pedoman di dalamnya? Al-Quran itu kan adalah pedoman gitu, petunjuk ya, kitab petunjuk, kitabnya umat Islam. Bagaimana cara kita dapat menemukan suatu pedoman, suatu petunjuk di dalamnya? Bagaimana kita menemukannya? Dengan menelaahnya, ditelaah, dibaca dengan artinya. Oke, yang lain? Yang pertama adalah tentunya harus dibaca dulu, ya, harus dibaca dulu. Yang pertama, ya, langkah pertama adalah dibaca. Kalau menelaah itu lebih kompleks lagi, ya. Menelaah itu harus dibaca, harus mengetahui artinya, harus tahu asbabun nuzulnya suatu ayat, turunnya ayat ini karena apa. Itu lebih dalam lagi, ya. Harusnya ketika kita mau menemukan suatu pedoman di dalamnya, betul kita harus menelaah. Itu sudah tingkat yang paling tinggi, ya. Ketika menelaah itu harus paham ilmu hadis, ilmu tafsir, ya. Harus hafal Al-Quran. Itu kalau mau menelaah. Minimal yang bisa kita lakukan adalah membaca. Minimal. Ketika kita membaca, kemudian membaca, kalau kita belum paham artinya, kita harus pakai bantuan Al-Quran terjemah. Membaca kemudian mengetahui artinya atau terjemahannya, baru di situ kita bisa paham. Coba saya mau tanya ya, dalam surah Al-Fatihah itu kandungannya apa sih? Al-Fatihah itu menjelaskan tentang apa? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Iya karena aku dua, iya karena nasta'in, kepadamu, hanya kepadamu aku menyembah, kami menyembah. Wa iya karena nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Wailul maghdubi 'alaihim, bukan orang yang disesatkan. Waladhdallin, orang-orang yang sesat, ya. Maghdubi waladhdallin, orang yang disesatkan dan orang-orang yang sesat. Tidak disesatkan tapi menyesatkan diri, itu dhalin gitu. Ya, jadi minimal kita membaca dan memahami terjemahannya. Selanjutnya pertanyaan kedua, atau bagaimana kita memahami kisah-kisahnya, potongan-potongannya. Kisah-kisah Al-Quran itu kan banyak, ya. Dari mana kita tahu ceritanya Nabi Adam, ya. Bahwasanya Nabi Adam dulunya hidup di surga. Kemudian karena beliau memakan buah huldi, lalu ketika itu beliau diturunkan ke dunia, ke bumi. Dari mana kita tahu cerita itu? Harusnya dari Al-Quran, ya, meskipun kita tidak baca langsung. Kita lanjut. Di sini kita sudah membahas kemarin tentang isi ayat, dan kita langsung ke Makkiyah dan Madaniyah, ya. Jadi surat itu terbagi menjadi dua. Ada surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Ada yang tahu contohnya surah Makkiyah seperti apa? Contoh suratnya seperti surah Al-Ikhlas, ya, Al-Fatihah. Surah yang pendek-pendek, ya, surah yang pendek-pendek. Kemudian contoh surah Madaniyah seperti surah Al-Baqarah, Al-Imran, dan al-al yang lainnya. Oke. Secara umum mungkin kalian sudah tahu, ya. Secara umum mungkin kalian sudah tahu mana itu surah Makkiyah dan mana surah Madaniyah.
Tapi tidak ada salahnya kita mencoba ya, memahami lebih dalam lagi tentang surah Makkiyah dan Madaniyah. Kenapa kemudian ada surah Makkiyah dan ada surah Madaniyah? Ya, karena ini berkaitan dengan peristiwa hijrahnya Nabi. Ya. Nabi kan dulu diangkat menjadi Rasul, itu kan waktu beliau ada di Mekah. Tapi karena beliau mengajarkan sesuatu ajaran yang baru, kemudian ditentang oleh kaum-kaum berpengaruh pada waktu itu, yaitu kaum kafir Quraisy, ya, termasuk pamannya Nabi sendiri, ya, yang paling membenci Nabi. Lalu beliau mendapat wahyu untuk hijrah ke Madinah. Sementara di Madinah beliau masih menerima wahyu, menerima Al-Quran. Makanya di sini kemudian ini yang menjadi sebabnya kenapa ada surah Makkiyah dan ada surah Madaniyah. Jadi intinya surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di Mekah, Madaniyah adalah surah yang diturunkan di Madinah. Oke, sekarang kita ke ciri-ciri Makkiyah. Yang pertama adalah surat-suratnya pendek. Seperti surah Al-Ikhlas, surah An-Nasr, surah An-Nas, Al-Falaq. Kemudian B, ayat-ayatnya pendek, ya otomatis ya ketika surah-surahnya pendek otomatis ayatnya ya pendek. Yang C adalah membahas prinsip keimanan dan akhlak ya. Ya Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah itu adalah Tuhan yang esa, satu. Itu kan keimanan. Yang D, ayat yang jika dibaca maka disunahkan kepada pembaca dan penyanyi untuk melakukan sujud ya, ayat-ayat sajadah ya. Sajadah. Kita lanjutkan dulu. Yang E adalah terdapat kata kala. Dalam Al-Quran yang hanya disebut sebanyak 33 kali. Kalla bal ya. Rona alaihim. Gimana lanjutannya? Saya juga lupa. Pokoknya ada kata kalanya. Yang keenam F, kisah nabi-nabi dan umat-umat terdahulu. Itu surah Al-Baqarah. Kisahnya nabi-nabi. Yang G adalah kisah Nabi Adam alaihissalam dan iblis. Itu surah Al-Baqarah. Yang H, bukan surah berupa huruf-huruf lepas seperti huruf Qaf. Ada juga huruf yang satu huruf saja, huruf Nun ya. Kecuali ya, meskipun surah Al-Baqarah itu diawali dengan huruf lepas alif lam mim ya. Tapi bukan berarti Al-Baqarah itu masuk Makkiyah ya. Karena di sini ada kecuali. Kecuali surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Kemudian yang I adalah cenderung puitis, menyentuh hati dan banyak terdapat kesamaan bunyi. Ya, gampangnya adalah Ikhlas itu tadi, ya. Ikhlas, Anas, Al-Falaq. Itu kan akhirannya sama ya. Qul huwallahu ahad. Berakhiran huruf dal, Allahus samad. Bacanya kan berirama gitu ya, berirama. Saya paling senang itu kalau baca surah An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Itu kan bisa ditarik. Malikin nas. Akhiran banyak terdapat kesamaan bunyi ayatnya. Yang terakhir adalah contoh surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq. Itu ciri-ciri Makkiyah. Kemudian kita lanjutkan pada ciri-ciri Madaniyah. Di sini ciri-ciri Madaniyah adalah kebalikannya dari surah Makkiyah. Kalau tadi Makkiyah suratnya pendek, Madaniyah suratnya panjang-panjang. Kemudian yang kedua adalah izin untuk perang dan hukumnya. Ini berkaitan dengan, kalau kita kaitkan dengan sejarahnya ya, peristiwa hijrah Nabi itu contohnya adalah tentang penerapan hukum zakat. Yang mana ketika Nabi masih ada di Makkah, itu masih belum diperintah untuk menunaikan zakat. Jadi belum ada zakat ketika kaum muslimin ada di Makkah. Itu zakat baru ada ketika kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah. Yang C adalah rincian hukum tentang hudud. Hudud itu adalah ada hukuman-hukuman dalam Islam seperti misal kisos, ya, potong tangan, ya, dirajam atau diasingkan, itu kan hudud. Ibadah contohnya adalah seperti sholat, puasa, undang-undang sipil, sosial dan hubungan antar negara. Kemudian yang dia adalah penyebutan tentang kaum munafik, kecuali surah Al-Ankabut.
Yang E penyebutan tentang ahli kitab, yang F adalah ungkapannya tenang cenderung prosais ya. Yang ditujunya adalah akal pikiran. Kemudian yang B banyak mengumumkakan bukti dan dokumentasi mengenai kebenaran beragama. Karena pada waktu ini sudah Islam sudah menyebar. Yang H adalah contohnya surah Al-Baqarah dan Nah, itu adalah Makkiyah dan Madaniyah. Dari sini ada pertanyaan tentang surah Makkiyah dan Madaniyah. Ada. Baik, kalau tidak ada, sekarang Pak Guru beri kalian tugas untuk mengkategorikan ya, atau mencari contoh dari surat-surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Jadi silakan kalian tulis di buku tulis kalian. Kita buat tabel, contoh surat Makkiyah dan Madaniyah. Kita buat tabel. Ini adalah Makkiyah. Ini adalah Madaniyah. Kita tulis contohnya di sini, cari 4 contoh surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Silakan kalian tulis di buku tulis. Ya. Untuk kali ini saya bagi kalian menjadi kelompok saja ya, karena ini adalah sulit. Karena untuk menentukan mana surat Makkiyah dan Madaniyah kita harus memperhatikan ciri-cirinya. Untuk kelompoknya kita bagi per baris baru saja. Ya. Silakan yang depan langsung menghadap ke belakang saja, ya, tidak putar kursinya. Ya, kalau kita mencari surah contoh surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Nanti kemudian perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju dan menyebutkan contohnya. Saya beri waktu kalian 5 menit. Ya.
Baik, saya kira sudah ya. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan dan menyebutkan contohnya surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Kemudian kalau bisa disertai alasannya. Ini termasuk ciri yang mana? Kalau bisa, ya. Silakan kelompok 1 untuk maju. Ya, dijelaskan kepada teman-temannya contoh surah Makkiyah seperti apa dan contoh surah Madaniyah apa saja. Contoh surah Makkiyah seperti Al-Fatihah, Al-An'am, terus Al-Hud, Al-Yusuf, sama surat Ibrahim. Ya. Contoh surat Madaniyah. Ya, koreksi sebentar ya. Surat Al-Imran, surat Al-Maidah, surat At-Taubah, sama surat Al-Bayyinah. Ya, koreksi sedikit untuk yang surah Makkiyah tadi, surah Hud dan surah Yusuf itu tidak usah al ya. Oke, surat Hud sama Yusuf. Ya. Oke, baik, sudah. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 bisa kembali ke ya. Silakan untuk kelompok 2 ya. Ya, silakan dibacakan contoh surah Makkiyah dan contoh surah Madaniyah. Contoh surat Hadap ke temannya ya, biar kedengaran. Oke. Contoh surat Al-Makkiyah adalah Al-Fatihah, Al-A'raf, Yunus, Hud. Contoh Madaniyah adalah Al-Baqarah, Al-Anbiya, Al-Anfal, At-Taubah. Oke, ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 3, silakan maju perwakilannya. Contoh surat Makkiyah, Al-Fatihah, Al-Kautsar, Al-Insyirah, Al-Ma'un. Contoh surat Madaniyah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, At-Taubah. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok terakhir, kelompok 4, silakan maju. Contoh surat Al-Makkiyah, Makkiyah, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, Al-Kafirun, Al-Kautsar, Al-Ma'un. Madaniyah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, An-Nur. Oke, terima kasih ya. Untuk nanti setelah ini kalian silakan kumpulkan tugas kalian ya di depan untuk saya nilai. Baik, saya kira cukup untuk materi pada hari ini. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada, sudah paham semua ya? Di cerdas-cerdas muridnya ya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk materi hari ini. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil. Baik, saya kira itu dari saya. Kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam